protokol kesehatan. Ya, itu tanggal 15. Artinya saya sebagai kepala dinas budaya dan pariwisata Kota Batam bertanggung jawab terhadap sektor-sektor pariwisata untuk membuka destinasi pariwisatanya kembali beraktivitas tapi dengan satu syarat, yaitu menerapkan protokol. Dan ini kita kontrol, ya, itu sampai dengan bulan Juni. Artinya kita menyusun protokol kesehatan, apa yang disebut dengan protokol kesehatan, karena ini normal itu apa dan sebagainya. Yang belakangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu diistilahkan dengan CASE, ya, Dinas Health, Safety dan Environment Sustainability. Jadi kita kenal dengan istilah CASE. Nah, apa yang kita lakukan masih dalam masa new normal tersebut, ya, saya salah satunya membuat duta CHSE, ya, juga di dalam Zoom meeting ini kelihatannya juga bergabung ya Ananda Yoga, ya. Nah, itu salah satu duta, ada 20 orang. Duta ini apa gunanya? Untuk mereka bisa mensosialisasikan apa itu sebenarnya CHSE. Nah, mereka terpilih dari beberapa disiplin profesi ilmu dan profesi, ada yang dokter, ada yang mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada pekerja medis, kemudian juga ada yang bekerja sektor pariwisata dan sebagainya. Kemudian apalagi kita melakukan yang namanya kontrol, artinya tim pengawasan tempat pariwisata. Kita setiap malam itu melakukan kontrol dan artian bagaimana pelaku pariwisata kita melaksanakan kegiatan kepariwisataan dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini berbagai macam. Itu ada yang patuh, ada yang separuh, ada yang malah belum tahu dan sebagainya, kita kontrol bersama tim, bukan hanya sendiri. Nah, sekarang masa sebenarnya kalau pembagian waktunya kita sudah masuk ke dalam masa pemulihan atau masa bangkitan lah bolehnya, ya. Mudah-mudahan ini pelaksanaan dari mulai Januari nantinya sampai ke depan, artinya mulai vaksin diberikan dan sebagainya. Ini yang yang kita lakukan pemerintah Kota Batam, dan kita berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tidak henti-hentinya, ya, membantu bukan saja mungkin pemerintah Kota Batam, tapi teman-teman dari kabupaten kota yang lain dengan hibah pariwisatanya yang luar biasa. Walaupun segmennya masih terbatas, yaitu antara hotel dan restoran, dan mudah-mudahan nantinya insya Allah di tahun ini akan ada kembali, dan semua pelaku pariwisata mungkin bisa sama-sama merasakan dan sebagainya. Begitu Mas Ani, ya. Secara umum, ya, bagaimana kita menanggapi masa pandemi ini pariwisata. Oke. Baik, jadi tadi dengan perkembangan pariwisata Batam ini di tengah pandemi, ya, kita mulai migrasi, ya, kemudian juga sudah mulai mengadakan itu juga, ya, Pak? Sudah bisa boleh, boleh, ya? Dengan penerapan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah ini tren sudah mulai tren penurunan tren yang masih dirawat. Kalau divolumekan sekitar 3,1 ya, atau 3,2 saat ini, persen saja yang masih dirawat. Dan hampir 94% itu sembuh, 94,5 sembuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan informasi baik bagi kita yang bisa pariwisata terus dilihat, ya. Melihat, ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Kadis, dan saya akan beralih ke Pak Andika. Pak Andika, bagaimana aksi KTP menyikapi hal ini untuk perkembangan pariwisata di pandemi ini, ya? Kalau terima kasih sebenarnya. Kalau kita bicara pariwisata di masa pandemi ini, sejak saya pribadi terjun di bidang pariwisata di tahun 1990 sampai 2020 kemarin, ini adalah kondisi yang terburuk. Dulu kita pernah mengalami seperti SARS dan sebagainya, namun kondisinya
kondisinya tidak seperti sekarang. Jadi sejak tanggal, kalau tidak salah, tanggal 16 Maret, Singapura sudah menetapkan karantina bagi seluruh wisatawan maupun warga negara lain yang masuk Singapura. Nah, pada saat itulah dan kemudian Indonesia menarik semua fasilitas bebas visa untuk seluruh dunia. Itu pelaku pariwisata terutama kami di travel agent boleh dikatakan sejak tanggal 16 Maret itu tidak ada kegiatan atau tidak ada lagi kehidupan pariwisata bagi kami sebagai travel agent sampai tahun 2020. Nah, jadi di tahun 2001 ini kami mempunyai inisiatif untuk bagaimana supaya kita menghidupkan pariwisata dengan membuat event-event yang tentunya event-event yang dibuat nanti dan sekarang sudah berjalan itu adalah event-event yang bisa kita tetap menjaga prokes. Nah, jadi tidak mengumpulkan orang ramai, tetapi kegiatan itu bisa dilakukan dengan mengambil boleh dikatakan outdoor. Nah, tentu kegiatan-kegiatan ini kami Asita akan bekerja sama dengan hotel, dengan pihak yang punya destinasi, dan tentu saja kegiatan-kegiatan tersebut akan bisa berhasil jika didukung oleh baik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam maupun Dinas Pariwisata Kepri. Harapan kami juga kepada Kementerian Pariwisata juga dia untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Asita ke depan, sehingga teman-teman travel agent bisa mempunyai kegiatan dan masyarakat juga bisa mengikuti kegiatan pariwisata. Dan ini adalah salah satu dari Asika untuk bagaimana menghidupkan kehidupan dari pariwisata di Kota Batam dan Kepri. Oke, baik, terima kasih Pak Andika. Nah, mumpung sekarang kita ada Bapak Edi nih, saya minta satu ya Pak Edi ya, tolong ya. Karena saya lihat di dari BPKD juga udah mulai ada yang berlibatnya, bisa kasih sedikit pandangan tentang pariwisata di pandemi ini. Ya, selamat siang kepada kita semua. Ya, belakangan ini memang event-event sebagian teman-teman di pelaku pariwisata belum terlalu keras betul, tetapi ada sebagian yang sudah, karena memang tidak semudah seperti dulu. Jadi artinya teman-teman harus tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan berbasis secara fisik. Nah, waktu itu mungkin yang paling agak kuat tugasnya adalah ketika di menjelang Desember gitu, karena memang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam bersama dengan pelaku pariwisata itu ajak hampir 1 bulan yang penuh, ada berbagai event, workshop, lalu kemudian ada dan sebagainya. Jadi itu sebuah lompatan besar untuk Batam karena di akhir tahun kita betul-betul bergerak. Nah, kalau untuk tahun ini saya pikir kita sudah launching kemarin COP kita Android event untuk Batam dan kedua dia. Saya pikir itu sudah boleh dieksekusi, tapi tetap tetap kita menjaga protokol kesehatan secara kontinu gitu. Karena apapun bentuknya, kalau bisa event lebih di luar ya, lebih agak nyaman sedikit kita, lebih agak panas, tapi yang penting bisa udara segar bisa kita hidup. Nah, kalau untuk yang event Asita ini saya pikir ini sebuah terobosan besar, ya, untuk sebuah treasure hunt. Ini pertama sekali, saya pikir
untuk di Kepulauan Riau. Jadi saya pikir ini bisa jadi sebuah proposal yang bagus, dan kalau bisa pesertanya karena udah jelas safety ya, karena naik mobil ya dan sendirinya terpisah jaraknya dengan physical distancing-nya sudah bagus ya. Jadi kita harus dukung teman-teman Asita untuk inisiasi prinsip hal ini. Mungkin dari sisi konten juga akan kita perkaya, hampir setiap destinasi yang ikonik akan didatangi, lalu kemudian teman-teman juga belajar, atau yang sudah kenal makin kenal, yang belum kenal menjadi kenal. Jadi untuk mengenali destinasi, nanti ke depan kalau Wisman sudah datang, Wisman sudah banyak, saya pikir Wisman sudah menguasai semua mata tulis tentang destinasi yang ikonik di tempat. Saya pikir itu dulu. Oke. Terima kasih ya Pak Ediet, luar biasa sekali. Dan mungkin saya kembali lagi ke Pak Adi. Pak Adi, baru-baru ini kan Abang memperkenalkan duta CHSE ya, Clean Safety Health and Environment. Wah, ini unggulan nih. Dan bagaimana kira-kira kolaborasi duta CHSE ini dengan kegiatan pariwisata khususnya event di Batam? Iya benar itu. Jadi ini katanya satu-satunya di Indonesia. Nih, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, satu-satunya duta CH. Maksudnya begini, kita protokol kesehatan ini normal ya, protokol kesehatan ini atau di kementerian kita lebih familiar namanya CHSE, Clean Safety Health and Environment Sustainability. Mungkin lebih familiar itu. Ini perlu disosialisasikan cepat gitu Pak. Cepat. Saya lihat yang ngomong yang mungkin saya dan sebelum apa begitu, mungkin kepala dinas kesehatan, kemudian siapa lagi mungkin didengar, tapi mungkin responnya itu mungkin tidak total gitu ya. Kita coba inovasi bagaimana mensosialisasi ini dengan membuat duta dengan berbagai profesi. Jadi kita mau di kurang 1 bulan, kita memang mengambil yang profesi-profesi berbeda-beda gitu. Sehingga apa? Mereka ini 20 orang bisa menjadi duta, bisa menjadi garda terdepan. Apa sih itu sebenarnya protokol kesehatan? Apa sih itu CHSE? Ya, karena apa? Inilah yang nantinya kalau border sudah dibuka, saya yakin inilah salah satu trust atau image terbaik bagi sebuah daerah, terutama di Batam, sebagai memberi kontribusi terbesar wisatawan mancanegara Kepulauan Riau, nanti juga Indonesia. Perlu, karena konsep dari CHSE ini luar biasa, ya. Luar biasa konsep. Jadi benar-benar kalau dapat total kita laksanakan, wisatawan akan datang kembali karena trust mereka akan tinggi. Karena duta ini mereka sudah sangat matang bagaimana menjawab pertanyaan, kemudian bagaimana menyampaikan apa itu clean, health, safe, and environment itu apa. Karena mereka sebelumnya sudah dikarantina, diberikan pembekalan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, yang sebelumnya diadakan seleksi. Nah, ini mudah-mudahan adik-adik duta CHSE ini bisa memerankan itu dan beberapa event event mereka lebih dulu tampil memberitahu apa itu CHSE dan sebagainya. Ada beberapa event yang sudah tampil seperti di Kediri Melayu, di Kopi Mangah ya dari Medan, ada beberapa event yang ada. Mereka siap untuk melaksanakan tugas itu pada teman-teman yang membutuhkan jasa untuk mensosialisasikan CHSE ini bukan saja di lingkungan industri pariwisata tapi di mana saja. Ini kebetulan kemarin salah satunya Juli Mas Edi ya, luar biasa kita laksanakan mereka di Kebumen dan sebagainya. Termasuk mungkin dalam event kita Treasure ini, Batam Treasure, ini kayaknya mereka akan full
spesifik ya, all out ya. Jadi bisa saja berkolaborasi nantinya. Itu kebetulan Ananda Yoga ada di sini, dia alat, ada juga kayaknya Kiwi dan sebagainya. Itulah ini kita sini semoga kemarin juga mereka mendampingi Bapak Sandiaga Uno, Bapak Menteri, dan Menteri apresiasi Bapak punya begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi duta CHSE ini baru ada di Indonesia ya, Bang ya. Dan itu juga menjadi terobosan baru dari tadi disebutkan kegiatan. Jadi kalau misalnya mama di tubuh Jakarta jangan kita turunkan, misalnya turunkan yang misalnya seniman, gitu kita turunkan. Terus saya ada satu yang memang sudah berkeluarga, ibu muda, jadi mungkin dia bisa. Kemudian di lingkungan mahasiswa, anak muda milenial ada, kemudian di lingkungan apa lagi. Jadi kita sesuaikan nantinya duta itu dengan segmen eventnya. Oke, jadi semuanya masuk ya. Jadi kalau nanti ada event tentang mana, ada juga satu tuh Pak, pegawai negeri ada ya. Pajak dari anak pajak dari stang. Luar biasa sekali ya. Oke. Tadi duta CHSE tentunya nanti akan membantu event kita nanti, dan nanti kalian juga akan bakal warawiri di event Batam Treasure Hunt kita ya. Oke, Pak Andika sekarang, ya. Pak Andika, baru-baru ini kami mendengar bahwa Asita Kepri membuat divisi baru dalam organisasinya. Kalau bisa ceritakan apa motivasinya dan apa aja yang akan difokuskan dalam divisi baru tersebut. Siapa itu Pak? Jadi memang belakangan ini kemarin kita menambahkan beberapa divisi baru yang sebelumnya belum ada, yaitu divisi keanggotaan, divisi sosial, dan divisi MICE dan event. Jadi MICE dan event itu disatukan. Kenapa kami membentuk divisi-divisi bidang-bidang baru tersebut? Karena melihat dari kebutuhan ya, pada masa-masa sekarang, seperti sebelumnya kita merasakan betul di tahun 2020 itu tentang karena COVID, sehingga kita itu ada kegiatan sosial yang lebih bisa ditangani oleh bidangnya masing-masing, sehingga kami bentuk bidang sosial. Dan begitu kami bentuk, langsung kami membuat satu kegiatan sosial di Batu Merah, yaitu pas waktu itu ada kencang dan olah tinggi serta pasar, sehingga ada warga di sana yang rumahnya sampai ke bawah arus dan sebagainya. Jadi pada saat itu tim bidang sosial langsung melakukan kegiatan, dan juga bentuknya bidang supaya kita lebih merekrut anggota travel agent yang belum menjadi anggota Asita. Mereka bisa daftar dan menjadi anggota Asita, sehingga kita bisa bertanya kalau anggotanya lebih banyak. Tentu kalau yang MICE dan event ini menjadi satu kebutuhan yang benar-benar kita rasakan setelah kami bentuk, dan langsung kami dari bidang MICE mengajukan kegiatan terutama yang sekarang sedang kita sampai bicarakan, yaitu tentang Treasure Hunt Challenge. Jadi akan sangat itu. Nah, jadi harapan kami tentu ke depan akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang tentu kegiatan yang masuk harus bisa kesehatan prokes, jadi protokol kesehatan lalu akan kami laksanakan. Jadi kami juga mohon dukungan ya dari berbagai pihak ya, supaya kegiatan-kegiatan event-event yang kami lakukan nanti ke depan bisa sukses, dan itu diharapkan bisa memberi benefit kepada
tentu ya yang paling pertama adalah anggota-anggota Asita Kepri. Mungkin itu saja sebentar. Terima kasih. Oke, Pak Andika, jadi kita dari Asita sudah ada divisi baru yang tentunya merespons kebutuhan kekinian ya. Dan salah satu inisiatif ya di masa pandemi ini ada bidang sosial ya, kemudian juga yang penting adalah bidang MICE dan event ya, yang akan berkolaborasi membuat event baru yang bisa menggerakkan pariwisata. Kemudian dari tadi yang di ujung ya, saya sabar kayaknya. Dan kayaknya juga audiens juga menanya karena ini yang penting ya dari BTHC ini apa sebenarnya. Oke, sekarang saya ke Bapak Sumantri Endang ya, yang merupakan Event Director Batam Treasure Hunt Challenge atau BTHC 2021, yang sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu pada Bapak Sumantri atas bergabungnya di organisasi Asita ini dan terpilihnya menjadi pengurus bidang MICE dan event. Oke, Pak Sumantri, ini pada penasaran nih ya, bisakah Bapak ceritakan event apa itu Batam Treasure Hunt Challenge 2020 atau yang disingkat BTHC? Thank you, Hani. Batam Treasure Hunt Challenge BTHC atau BTHC 2021 diselenggarakan oleh DPD Asita Kepri Divisi MICE bekerjasama dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batam, berkolaborasi dengan ini itu Asosiasi Motor Indonesia, kemudian disupport oleh Kamar Dagang Kadin Batam. Apa sih itu Batam Treasure Hunt Challenge 2020? Ialah sebuah kegiatan event pariwisata yang menggunakan kendaraan roda 4. 6 jam perjalanan treasure hunt ke destinasi wisata di Batam dengan kendaraan roda 4 bukan hanya berupa rally biasa, tapi disertai dengan tantangan di setiap pit stop atau setiap wisata yang kita akan kunjungi. Itu di dalamnya ada yang berupa sejarah, kebudayaan, destinasi pariwisata dan lain sebagainya dengan bentuk games atau dengan bentuk aktivitas atau Anda melakukan hal yang sesuai dengan tahun ini sebenarnya kemudian peserta yang beroda 4 itu yang kedua dia driver atau pengendara mobil itu sendiri, kemudian yang ketiga itu navigator. Jadi kemudian ada teman umum dia yang kalau ada pertanyaan tulis, kalau ada game, kalau ada aktivitas yang didiskusikan, itu peserta yang sudah berdiskusi atau stop yang harus menerjemahkan apa itu kegiatannya tersebut. Kemudian apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya simpel. Kita dalam pandemi ini, kemudian selama dia mengikuti protokol kesehatan, itu yang kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa dengan terus mengikuti protokol kesehatan
level-level yang normal. Tadi Bung Eksun mengatakan bahwa bisnis memang jauh-jauh, mobil ke mobil memang jauh, kita dan depannya itu. Apa sih sebenarnya tujuannya? Satu, gerakan pariwisata bangkit kembali dengan diselenggarakannya event pariwisata. Jadi tidak ilustrasi, tidak bermimpi-mimpi. Kita rencananya tanggal 13 Maret. Jadi itu hal yang bukan lagi bermimpi ingin atau tidak atau merencanakan, tapi kita sudah launch dan sudah ada sekitar 30 peserta. Ya, ada satu klub Daihatsu to join. Jadi saya juga mengundang komunitas motor lainnya yang di luar sana. Motor dalam arti bukan motor roda 2, tapi motor mobil roda 4 atau kendaraan roda 4 to join. Atau siapa saja yang boleh ikut, yang penting dia harus mempunyai SIM, ketua atau ketua tim dan supirnya terus punya SIM. Selebihnya boleh keluarga di atas 14 tahun. Kemudian tujuan yang keduanya gerakan pengenalan pariwisata Batam. Dan kita memaksimalkan pengetahuan destinasi wisata Batam. Tadi seperti Bung Edi bilang bahwa kalau yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah tahu. Jadi keduanya bisa kita mengetahui apa sih kota kita yang kita itu di luar kepala kalau ada tanya. Yang ketiga apa? Gerakan real, pergerakan ekonomi bangkit. Dengan dari pariwisata asosiasi masyarakat dan kearifan lokal, kita yakin momentum ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk kita menjadikan pariwisata kembali seperti normal, walaupun kita harus menjaga jarak, walaupun kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Begitu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Oke. Baik, Menteri, kayaknya eventnya ini ya, seru sekali ya. Jelas. Jadi jangan lupa yang nonton di sini jangan lupa untuk ikut karena rugi kalau nggak ikut ya. Karena di sini semuanya dapat ya, dari pariwisatanya, budayanya, dan tentunya hadiahnya. Oke, ya sekarang saya akan ke Pak Andika. Pak Andika, seberapa jauh dukungan Asita terhadap event ini? Oke, terima kasih Bu Ani. Jadi kami Asita tentu ya, mendukung program ini dengan penuh dan gitu. Jadi boleh dikatakan dari seluruh pengurus DPD Asita Kepri dan anggota ikut dan mendukung program ini. Namun menurut kami, kalau dari Asita sendiri saja belum cukup. Yang sangat penting, terutama kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Batam maupun kepala dinas pariwisata kreatif. Dan tentu ini juga sangat didukung oleh ketua kami, ketua DPP. Jadi selain itu juga harapan kami kepada teman-teman stakeholder dari negara, destinasi dan lain-lain, ya mari kita sama-sama mendukung event ini dan mengangkat nama Batam lebih setingkat lagi, ya sehingga diharapkan juga event ini bisa menjadi event tahunan. Amin ya. Oke, mudah-mudahan jadi event kita tahunan ya. Oke, sekarang Pak Kadis. Bang Aki. Nah, apakah event ini akan menjadi suatu? Betul. Jadi mungkin saya menjelaskan begini ya. Ini sebetulnya dari dulu nih Pak. Dulu di tahun 2019 PSBB ya. Hampir setiap hari, nggak tahu lagi di rumah mana. Macam-macam ini. Jadi begini, kalau konsep pariwisata itu kan destinasi pariwisata itu ada 3 yang mungkin kita sama-sama tahu. Ada yang belum tahu, ini informasi baru. Pertama itu accessibility ya Pak. Kedua amenitas. Ketiga itu atraksi. Jadi accessibility itu inilah yang dilakukan Bapak Wali Kota Batam. Salah satunya jalan kita lebar, indah sekarang di Batam itu Pak. Ya pedestriannya, kemudian jalan laut, jalan darat, semuanya aksesnya dimudahkan. Itu luar biasa lah di Batam. Ya, yang dilakukan pembangunan infrastruktur oleh
ini memang biayanya besar Pak. Biarlah ini jadi gawean pemerintah. Ya, kebijakannya juga mumpuni, koordinasinya juga harus intens, gitu. Sehingga ini bisa akses ini bisa terbangun. Ya, ini janji beliau tahun ini kita laksanakan nanti. Yang kemarin refocusing namanya Pak. Di anggaran-anggaran itu semua untuk penanganan COVID. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian keduanya amenitas. Amenitas ini bisa pemerintah, bisa juga stakeholder, oleh umum, aktif, begitu. Ini bersama-sama. Dan terakhir adalah event. Nah, inilah apabila destinasi pariwisata itu di branding, ya 3 hal itu harus ada, wajib ada. Nah, event dalam artian adalah atraksi, ada atraksi budaya, ada atraksi buatan, ada atraksi alam di Batam, semuanya ada. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, saya tidak bicara ya. Tadi saya tidak bicara di 2020 ya. Sekarang intinya dengan penerapan protokol kemarin dari Asita luar biasa presentasi ke saya. Dan saya yakin karena kita adalah pelaku pariwisata orang yang sangat berdampak terhadap COVID ini, dan kita ingin terus bangkit karena era ini pun adalah era kebangkitan atau era pemulihan. Jadi saya berterima kasih dan bersyukur. Kenapa demikian? Bukan berani ya, kita pasti berani semuanya karena COVID ini adalah kita ambil hikmahnya. Ya, kalau saya Muslim ya, kalimat di muka bumi itu adalah manusia. Jadi Muslim yang mungkin sama saja dengan yang lain. Kenapa? Kita yang bisa mengatur, kita yang menjadi pemimpin dunia ini. Yakinlah bahwa COVID ini akan bisa diatasi. Kemudian manusia sudah punya pengalaman, sudah banyak sekali dari dulu, ada cacar, ada virus baru, macam-macam. Alhamdulillah kita sampai di tahun 2021. Ya, yakin kita titipkan kepada peneliti-peneliti dunia, peneliti-peneliti Indonesia, medis, para medis semuanya, yakin kita titipkan mereka akan bekerja secara ikhlas untuk membantu dunia. Jadi tidak. Nah, jadi dengan presentasi itu saya yakin dan Batam Treasure Hunt Challenge ini luar biasa. Kalau saya, setahu saya ini pertama ya ini, ya, yang seperti ini. Kalau saya ini seperti ini, sudah ini potensi yang luar biasa Pak Dika, Pak Endang, Mas Edia. Ini kita the first ini annual. Saya yakin tahun depan dan sebagainya bisa nanti ke free ya Pak. Pendapat 200 Amin. Nah, jadi mungkin kita bukan hanya Batam bisa ke free. Kita bisa nyebrang kemana, ke Lingga, kemana, karena efek dari event ini adalah promosi dan berkunjung. Seperti tabungan antara fan-trip dengan promosi. Jadi saya lihat ini luar biasa, karena di destinasi itu, sebagaimana yang dipresentasi oleh Pak Sumandri kemarin, Pak Dika, ini akan explore ya, baik secara elektronik, ataupun ya, dia akan eksperimentif, dia akan merasakan bagaimana mungkinnya destinasi diumumin belum Pak ya, masih rahasia. Oh rahasia, saya bocor 1 menit. Jadi kalau yang peserta yang ingin tahu rahasianya cepat-cepat ke kantor dinas pariwisata, karena saya sudah tahu. Pasti setelah ini Pak ada jampi-jampi saya. Kemudian event ini luar biasanya kenapa? Karena ini di Batam akses sudah bagus, dari yang saya bilang tadi akses jalan kita berlebar dan sebagainya. Kita bisa titip bahwa ini promosi juga bagi destinasi pariwisata kita. Bahwa beginilah akses Batam, jalan-jalan di Batam gitu. Ya. Kemudian satu lagi, karena event ini otomotif, memang cepat ya, cepat. Mungkin perlu juga dalam kesempatan ini saya sampaikan ada sedikit saja ya. Karena Wali Kota Batam itu sudah bersurat kita sebenarnya ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita punya satu potensi yaitu kawasan Nongsa. Jadi kawasan Nongsa belakang Padang, satu lagi adalah Pulau Abang, itu ada di Ripatas.
Rencana Induk Pariwisata Nasional Kementerian. Jadi ini ditawarkan bisa diinvestasikan. Ini kayaknya mulai direspon ada salah satu investor ya, yang sebut nama juga kali ya. Pokoknya orang yang luar biasa. Belum. Orang yang luar biasa di Indonesia tentang sirkuit. Nah, jadi mungkin tentu saja kehadirannya, Wali juga sudah bicara di kesempatan Musrembang akan datang untuk meninjau kemungkinan membuat sirkuit. Sirkuit itu tentunya wajib ya. Nah ini luar biasa destinasi baru lagi. Karena saya tahu dulu Pak Batam itu karena 10 tahun dulu waktu saya di pariwisata, ya Batam kurang destinasi deh. Jadi masa pandemi ini masa kesempatan kita melihat kita sudah ada destinasi baru seperti Masjid Sultan Mahmud Riasa, kita sudah ada landmark, kita ada dataran Ungku Putri, ada museum Batam Raja Ali Haji, kita punya gedung Dekra Masda sekarang yang baik, kemudian kita punya Danau Anong, ya macam-macam lagi. Ini sepertinya jawaban terhadap yang dulu bahwa kita kurang di sana. Komitmen pemerintah, komitmen pimpinan, komitmen ya kalau di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Bapak Wali Kota Batam kita, ini komitmen untuk Batam sebagai destinasi pariwisata kota pariwisata seperti itu. Jadi saya sangat yakin dan aku yakin dengan tim yang ada Sandy, ada Pak Endang yang luar biasa sudah sangat piawai mengas event. Ingat dulu Pak, pageant ya. Bukan nggak mungkin 2-3 tahun lagi pageant ikut ya Pak ya. Pak Andika yang luar biasa pasti nantinya saya yakin tahun-tahun ke depannya kalau border sudah dibuka nanti Bapak tidak ini lagi kayak gini ya. Jadi lebih wah saya ada event ini kamu mau datang nggak gitu, bukan hanya yang leisure ya Pak. Mudah-mudahan kami juga ada teman-teman lain. Jadi kita tunggu nanti partisipannya lebih daripada ratusan Pak. Mudah-mudahan. Bukan tidak mungkin. Karena kita sangat butuh yang namanya event annual dan yang yang marketable. Jadi event ini saya sangat market saya lihat. Event otomotif ini market, gitu ya Pak. Jadi saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang juga sudah memberikan rekomendasi ya Pak ya. Nah, tapi ingat protokol kesehatan kita jaga, kita yakin bahwa dari Kasita Putri, di mana sekarang sudah punya divisi baru, yaitu bidang event, ini luar biasa juga, yakin dan menunjuk orang yang sangat tepat untuk sebagai CEO ya. Saya yakin kegiatan ini insya Allah sama kita dukung sebagai event favorit nanti di Kota Batam, Kepulauan Riau. Amin. Ya, amin. Kita lihat terus dulu ya. Oke, jadi tadi diterangkan sama Bang Ardi bahwa ya ini mungkin eventnya akan menjadi salah satu event unggulan ya, karena marketnya nanti ke depan jadi CEO ya Pak. Ya. Ada event Kementerian Pariwisata. Ya, karena usaha dari saya itu juga berkoordinasi dengan polisi ya. Oke, sekali informasinya dapat, kemudian destinasinya, ya itu sangat budaya dan segala macam. Kembangkan lagi nanti Pak. Oke, ya, jadi ini benar-benar ada apa namanya potensi ya. Ini kita lihat dulu nih ada yang bertanya kayaknya sebentar ya. Oke. Ini sudah. Ini ada pertanyaan, tapi nanti kita akan jawab karena kamu jawab sudah saatnya untuk berbicara. Tanyanya di sana. Ya. Oke, sebentar. Saya akan kembali ke Pak Sumantri. Pak Sumantri, bisa terangkan secara detail persyaratan dan peraturannya. Dan di sini ada juga yang bertanya, ya, bagaimana informasi batas waktu pendaftarannya, apakah ada tanya komisi sebelum hari H dan lain-lain. Oke, tapi sebelum kita menjawab itu nanti kita akan sesi tanya jawab ya. Dan itu nanti kita akan dilakukan dulu oleh Pak Sumantri. Saya Pak Sumantri. Oke, terima kasih Hadi. Ini very exciting. Jadi saya mengundang kepada warga Batam khususnya. Karena dari luar agak sulit, jadi kita fokus sama warga Batam yang mempunyai kendaraan roda 4 atau klub atau komunitas dan lain-lain yang mempunyai kendaraan roda 4
Silakan join, syaratnya sangat mudah. Pertama, kendaraan harus berizin dan lengkap. Artinya kalau nggak punya STNK, jangan join. Ya. Dan walafiat ya, harus prima kendaraannya. Itu dibuktikan dengan tadi ada pertanyaan, ada nggak dari kami itu salah satu yang akan ditanyakan. Jadi H-2 itu akan kita tanya apakah Anda sudah bergantian ngecek mobilnya gitu. Jadi keadaan prima itu bukan perasaan tapi pakai measurement atau ukuran. Jadi Anda boleh cek dulu sebelum ikut lomba, terutama rem, kemudian lampu sen dan hal-hal yang vital. Di dalam izin lengkap mobil sehat juga kita kategorikan itu termasuk di dalamnya ada perlengkapan KSA atau misalkan Anda harus punya masker, Anda harus punya hand sanitizer dan seterusnya. Itu di dalam bagaimana kita menilai pada saat Anda datang pagi-pagi nanti pada tanggal 13 itu salah satunya perlengkapan yang dimaksud adalah seperti itu. Bukan hanya prima, aman atau sehat, tapi manusianya di dalam atau perlengkapan di dalam masuk ada bahan serep, kemudian emergency dan lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib harus mengikuti protokol kesehatan. Tadi seperti saya bilang, Anda juga harus melengkapi dengan KSA-nya. Kemudian yang kedua juga harus tetap mengikuti protokol jaga jarak dan sebagainya. Di setiap pit stop itu kita menyediakan standar KSA, ada cuci tangan, kemudian water yang mengalir dan sabunnya. Kemudian yang berikutnya, karena kita menggunakan jalan raya, Anda wajib mengikuti rambu-rambu lalu lintas, jangan menghalalkan segala cara gara-gara ikut rally jadi lampu merah ditebas. Tidak, ya. Itu harus tetap mengikuti, karena Anda yang akan mengikuti navigatornya akan berusaha bagaimana mengingatkan Anda tetap disiplin dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, jumlah peserta kenapa sih 4 orang? Kalau pertanyaan itu didesain sedemikian rupa. Yang pertama itu memang pemimpinnya atau leadernya, kemudian kedua driver, pengemudi, yang ketiga itu navigator atau orang yang mengarahkan berapa menit kita ke sana, ke kiri, ke kanan dan selanjutnya. Yang satunya lagi adalah orang yang membantu apa saja atau general assistant, jadi membantu umum. Jadi bisa digunakan apa saja untuk lari ke sini, ngambil form dan sebagainya. Kemudian biaya, biaya itu harganya 100.000 per orang, maksimal, tidak ada maksimal. Jadi satu mobil itu 4 orang, jadi jumlahnya 400.000. Kemudian total biaya berarti 400.000. Kemudian tanggal pelaksanaan itu Sabtu 13 Maret. Jam berapa kira-kira Anda? Jam 6 sudah harus siap-siap, karena jam 6.30 ke atas kita sudah mulai mengecek mobil. Tadi ditanyakan ada technical meeting, kita belum tentukan itu H-2 atau H-3. Ya, yang mana harinya yang bagus, itu kita akan mengambil. Dan saat itu juga akan didistribusikan T-shirt, ya, T-shirt dan nomor mobilnya sendiri. Nah, tadi itu saya langsung jawab di chapter, teruji chapter pelajaran. Ada pertanyaan, apakah ada batas waktu sekarang? Sekarang kita targetkan hanya 50, ketika penuh 50, katakan sekarang itu sudah dapat 30 ya buahnya. Jadi kalau sampai 50 sudah saya stop. Ini salah satu kita disiplin. Tadi saya sudah janji tahun depan 200 Pak. Sekarang tahun depan 500. Karena tahun ini kita jadi 50 saja. 50 saja itu seharusnya di seperti itu Pak Insya Allah. Kalau di technical meeting itu kan kita buatkan stiker, itu semua jalan ke jalan raya buat macet memperlihatkan bawahnya. Jadi kalau sekarang 60 bahkan bagian yang bagus itu nggak kelihatan. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan kita mudah-mudahan melewati pandemi ini, tahun depan kita baru 200 selesai mobil. Jadi 200 kali 4 tidak berapa sebenarnya. Ya. Begitu lagi ya, lingga mantap gitu. Iya, bintang kemana ya Pak, bisa 1 bulan. Saya mungkin tambahkan sedikit apa sih, mungkin memang salah satu subjek, kemudian ada lagi Anda itu harus kreatif. Saya kasih clue saja, satu clue yang mungkin bisa dipakai atau tidak, tapi ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan ditulis berpose seperti
gaya hang tua. Nah, Anda harus pikirkan siapa hang tua itu. Gimana? Bukan pose kayak Saranio, itu bukan hang tua. Nah, itu hal-hal yang very simple. Jadi saran kami mungkin nanti pada saat meeting kami akan suruh peserta itu bawa stick selfie atau tongsis namanya, ya kan? Jadi kalau misalkan dia berpose, semuanya bisa dapat. Itu hanya salah satu. Atau misalkan kita tulis bergaya seperti Han Nabi. Nah, pikirkan seperti itu. Berarti kalian harus boleh bawa panja, boleh bawa baju Melayunya dan seterusnya dan seterusnya. Itu just a clue. Nanti clue itu akan kita general sebutkan di mana-mana agar persiapan kawan-kawan yang join itu akan benar-benar maksimal. Dan I promise you this is going to be really fun event. Ya, tentunya jangan pernah lupa harus terus mengikuti protokol kesehatan. Begitu, Bang. Oke, terima kasih Pak Sumantri. Oke, tadi sudah kita dengarkan semua ya, tadi ada dukungan dari Disbutal sangat luar biasa ya, ada memorial, dukungan CHSE dan lain-lainnya. Dan kemudian para sumber sepertinya sudah banyak sekali yang ingin bertanya. Ya, tadi ada satu pertanyaan, tapi kita nggak akan bacakan ya. Mungkin langsung aja kita langsung aja ya. Ini Bapak Kun Indarto Irawan. Oke, bisa di-unmute Pak? Di-unmute? Oke, Pak Kun. Oke, kalau misalnya nggak bisa, mungkin nggak kedengeran ya. Mungkin kita bacakan saja ya. Oke, pertanyaannya yaitu selamat malam, perkenalkan saya Kun Indarto. Kun dari ya. Suara tidak jelas. Oke, kita lihat. Kalau sudah jelas ya. Oke, saya pun dari Teruci Cakra. Ya, ini dari Teruci itu adalah klub mobil, ya, klub mobil Terios dan Ras, ya. Jadi dari Daihatsu dan juga dari Toyota, ya. Saya sahabat Daihatsu Batra. Pertama-tama kami sangat antusias dengan penyelenggaraan event ini. Mohon informasinya, 1, batas waktu pendaftarannya, 2, apakah ada technical meeting sebelum hari H, dan terima kasih. Semoga pariwisata Batam khususnya Kepri pada umumnya akan terus maju. Oke, silakan. Suara tidak jelas. Ya Pak Kun, bisa dibuka mute-nya mungkin? Oke, Pak Sumantri mungkin karena suara tidak jelas saya kasih mic ya. Pak Kun, selamat malam. Terima kasih atas pertanyaan. Saya noted ada 2 pertanyaan, batas waktu dan technical meeting. Betul. Yang saya jawab nomor 2 dulu, technical meeting itu pasti ada, hanya belum kami tentukan, tapi yang pasti minus A2 atau 3. Ya, kita harus lihat apakah hari itu hari apa. Jadi setelah itu kita dalam technical meeting akan diinformasikan detail, termasuk pembagian kaos dan pemasangan stiker nomor mobil. Ya, saya ulangi, technical meeting itu ada, itu minus H2 atau 3. Kami belum tentukan karena kami melihat antusias. Kemudian yang kedua yang pertama batas waktu. Pada masa pandemi ini kami memang mendapat izin hanya 50 mobil, jadi batas waktu ketika penuh kami tutup. Ya, sekarang baru dapat sekitar 30-an. Jadi 30 orang maksudnya bukan mobil, berarti 30 bagi 4. Jadi masih ada waktu, tetapi ketika kita mendapatkan 50 mobil, malamnya kami tutup langsung, ya. Atau pada saat kita terima 50 mobil pendaftaran, itu langsung kita tutup. Begitu Pak Kun Indarto Irawan. Terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah dijawab ya. Tentang meetingnya nanti ada Oke, terima kasih kata Pak Kun ya. Oke, yang lain. Nyata saja Pak.
Oke, ini suara putus-putus dan tidak jelas, tapi sudah dijawab ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari Bapak Yoga, ada dari Ibu Cepi, kemudian ya silakan. Cek 6. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya mumpung di sini ya, bisa di chat aja langsung atau di unmute saja ya, unmute bisa langsung berbicara. Oke. Mungkin teknisnya ada pertanyaan atau sudah jelas semuanya? Sudah oke ya? Pak Yoga di sini ada pertanyaan? Siapa ini? Pak Yoga, oke silakan. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Sambodo dari perwakilan Duta CHSE Kota Batam. Nah, untuk acara itu sendiri, kita kan dari Bapak sendiri, itu apakah nanti akan menggandeng seluruh Duta CHSE Kota Batam yang mungkin bisa dipersiapkan dari kita untuk berperan aktif dalam acara tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin yang menjawab dari Pak Kadis ya, Pak Yoga ya. Oke, Pak Kadis silakan dijawab, Pak Kadis. Ya, semua nanti ya, Anda juga, jadi semua ini kita turun, nanti bisa diskusi peserta atau panitia, sebelum panitia itu sambil lagi ya kita panggil. Jadi nanti kita, jadi apa? Saya serahkan kepada Pak Direktur eventnya, Pak Endang. Jadi silakan Pak, ini barang masak ini, bahan mentah yang terbaik. Jadi Bapak yang ramu deh, jadi setnya. Ya, Anda juga ya. Ya, berarti nanti. Tambahkan mungkin Pak, saya kasih keluar. Pak Yoga, salam sehat, salam pariwisata. Salam pariwisata, Pak. Bagaimana Pak? Yoga di mana kerja? Yoga di Rumah Sakit Awal Bros, Pak. Iya Pak, pertama dulu. Saya Sumantri, saya kebetulan Direktur Event di Batam Treasure Hunt Challenge 2021 ini. Jadi banyak sekali signifikan sekali kontribusi dari Duta CHSE yang nanti akan saya brief, di mana tapi tidak berkumpul karena ada beberapa titik poin dan destinasi yang namanya pit stop dalam game ini itu terbagi beberapa lokasi, jadi kita akan split. Jadi total all out akan daya gunakan semua tim di Duta CHSE ya, Bang Yoga. Baik Pak. Baik Pak. Tunggu aja ya, jadi tunggu aja ya Mas Yoga ya. Jadi nanti mungkin segmen Mama dan juga segmennya, karena semuanya segmen akan masuk ya, kecuali anak kecil. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan dibuka mute-nya. Dari Pak Yoga sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas Bu. Jelas, oke. Nah, sekarang mungkin sudah dijelaskan semua. Oke, Pak Sumantri, mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau ada yang mau mendaftar tadi, gimana caranya? Benar. Oke, pendaftaran dilakukan secara online. Jadi boleh menghubungi nomor yang berikut saya sebutkan. Itu SIFA di 087894255657. Saya ulangi. SIFA 087994255657. Kemudian Hani 0819221279. Saya ulangi 0819221279. Dan saya sendiri 081270127814. Saya ulangi, saya sendiri Sumantri 081270127814. Kenapa nomor itu? Karena nanti kita kirim linknya atau bisa langsung ke Batam Treasure Hunt Facebook page, itu kita unduh juga di sana linknya. Kenapa harus pakai link, nggak tertulis, nggak pakai kertas? Ini salah satu rekomendasi dari CHSE bahwa kita sedikitkan jumpa
mensedikitkan menulis membuat sesuatu jadi buka online. Apa di dalam online saya deskripsikan bahwa itu ada nama, berarti namanya empat-empatnya. Timnya harus disebutkan siapa, kemudian drivernya harus disebutkan siapa, navigatornya harus disebutkan siapa, dan pembantu umumnya atau general assistant-nya harus disebutkan siapa. Kemudian KTP-nya harus di-download, harus di-upload. Kemudian alamat juga harus ditulis, nomor KTP juga harus ditulis. Kemudian STNK-nya juga harus ditulis. Itu salah satu pembuktian bahwa mobil itu seperti tadi disebutkan memenuhi syarat, ya. Kemudian yang terakhir, Anda akan tentunya join setelah melakukan pembayaran registration fee, dan itu juga di-download bukti pembayarannya. 400.000 untuk satu mobil 4 orang. Begitu, Bu Hani. Oke, terima kasih. Oke, mungkin yang terakhir ya, mungkin sudah cukup jelas atau nanti masih belum jelas bisa langsung tanya dengan nomor-nomor yang tadi dijelaskan ya. Sebelum menutup, ya saya akan kembali lagi pada Pak narasumber ya. Kemudian mungkin saya dari Bang Edi ya, kemudian Pak Baladi, Pak Andika, Pak Sumantri ya. Mungkin harapan-harapan atau rencana apa yang dapat kita laksanakan pada saat pandemi ini agar pariwisata Batam dapat terus bergairah. Ya, saya mulai dari Bang Edi. Silakan Bang Edi. Ya baik, saya pikir ini bagian dari kita kalau bangkit setiap saat kita menginginkan bangkit sebenarnya ini adalah perwujudan nyata pariwisata bangkit ya. Salah satunya adalah mengajak event yang diinisiasi oleh teman-teman dari Asipa ini. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mendukung, dan kami di Batam Tourism Board juga akan all out ya atau Andika tadi untuk membantu ini, untuk support ini, apa yang bisa kita wakarkan tenaga, pikiran dan sebagainya agar ini bisa sukses dan menjadi contoh sebuah event yang selama menjalankan secara betul protokol kesehatan yang berbasis sehat. Demikian. Oke, terima kasih Bang Edi dari BPPD Kota Batam. Ya, kemudian selanjutnya ke Pak Kadis, silakan Bang Edi apa harapannya? Harapannya satu, harapan terhadap event ya. Iya. Event ini baru the first. Jadi energi Pak Andika, teman-teman dari Asita, Pak Sumantri, Mas Andi dari Batam Tourism Board, Mas Edi juga jangan full dulu. Jadi masih pandemi. Nah, pokoknya 50 saja, jangan sampai 51, ingat ya. Saya yakin belum aja di lalu udah 30 sekarang. Ya, tahan, saya akan cek betul 50 saja, ya kan? Tahun depan, insya Allah tahun depan, tahun-tahun berikutnya ya sudah mau 1000 apa itu silakan aja, ya Pak. Jadi saya lihat potensi yang cukup besar di Batam Treasure Hunt ini. Mana tahu rupanya nanti kita bisa buat Treasure Hunt dan sebagainya. Ini juga bisa pada teman-teman dari kabupaten kota yang lain yang juga kita sering berdiskusi bagaimana kita sustainable ya, berkaitan itu. Kemarin waktu di diskusi di Aston ya kemarin, saya menawarkan diri Batam menjadi hubnya, artinya bagaimana teman-teman dari kabupaten yang lain jadikanlah Batam nanti ke depan setelah pandemi ini sebagai pendistribusian ya bagi teman-teman untuk promosi dan sebagainya. Kita tentukan sedia untuk bisa membantu teman-teman yang lain. Jadi saya yakin event ini saya sangat mendukung, pemerintah Kota Batam sangat mendukung, dan teruslah berevent karena event ini salah satu cara untuk cepat kembali memulihkan ekonomi, karena akan pasti ada perputaran ekonomi di setiap event yang ada, dan energinya agar dikuatkan koordinasinya, karena ini kita outdoor, koordinasinya dengan pihak yang lain. Oke, berarti harapannya ya cuma 50 mobil saja ya, jadi padahal banyak. Dan nanti kita akan adakan juga bike racer hunt. Nah itu sepeda
nanti mungkin cari treasurannya benar-benar cari harta karun di tanah-tanah gitu. Saya yakin Mas Wali sudah banyak sekali. Ya ide-idenya udah banyak gitu. Oke. Jadi yang kalau misalnya yang masih beda itu nanti tahan sebentar. Kita yang sekarang yang bermobil wisata. Ya, tapi cuma 50 mobil. Mobil di Batam. Ya benar ya. Oke, setelah itu tahun depan kita ada 500 mobil. Nanti mana tahu kalau ada yang mau ikut perwakilan yang sudah bicara perwakilan mungkinnya dari dari CRT perwakilan Ya, katanya ada dua perwakilan. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bu Nanti. Oke, sekarang saya ke Pak Andika. Pak Andika, bagaimana Pak Andika harapannya Pak Andika untuk event ini ataupun pariwisata? Jadi harapan kami mungkin dari Asita lebih bebas ya. Harapan kami bukan hanya kepada teman-teman anggota Asita ataupun kalangan pariwisata, tetapi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Batam untuk bersama-sama menjaga protokol kesehatan ya, atau CHSE dan tetap melaksanakan 3M, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, ya, sehingga COVID yang sekarang masih ada, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa menguranginya dengan penularan dari diingatkan dari 0, sehingga cross border kemungkinan untuk buka dan kita akan di cross border dekat dengan tetangga dengan Singapura dan Malaysia Johor. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita menjaga kesehatan, menjaga prokes, sehingga cross border bisa segera buka. Dan kami titipkan juga kepada tim yang Batam Tourism ini yang kita ada namanya CHSE. Jadi yang E itu mengenai lingkungan. Jadi nanti dari teman-teman CHSE itu harus perhatikan juga kebersihannya. Nanti jangan pesertanya udah makan, udah minum, sembarangan buang sampah gitu kan. Itu juga harus menjadi penilaian. Jadi siapa yang sembarangan buang tidak pada tempatnya dikasih -1 atau gimana, itu hanya saran saja. Dan sehingga kita tetap, apalagi nanti yang pembantukan dari teman-teman kita CSE ya. Jadi empat-empatnya benar-benar harus dilaksanakan dengan baik. Jadi itu saja harapan kami. Mudah-mudahan pariwisata Kota Batam maupun Kepri dan Indonesia dan dunia bisa bangkit kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu harapan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andika. Dan yang terakhir sebagai penutup kita ya dari Bapak Sumatri Endang ya dari kita BPHC. Apa harapan Bapak yang event ini? Thank you, Ani. Batam Treasure Hunt, we promise it's going to be a fun event. Jadi ini very fun. Di dalamnya banyak sekali pengetahuan baik budaya, pariwisata, seni yang mungkin Anda tidak pernah tahu. Ya. Ini saatnya Anda mengetahui bukan dengan cara di sekolah, tapi di perjalanan pada saat Anda berwisata. Bagaimana nggak keren seperti itu kan? Jadi join sekarang, hubungi kami, hubungi tim Batam Treasure Hunt Challenge 2021. Facebooknya sama, Batam Treasure Hunt. Jadi tanya di situ, daftarnya hubungi tadi seperti saya bilang di SIPA 087894255657, kemudian Hani 0819221279 dan saya sendiri Sumantri 081270127814. Registrasinya atau pendaftarannya menggunakan link online ya. Kita tidak berharap, tapi kita melalui online. Join sekarang teman-teman di Batam, kita khusus sama Batam aja, jangan lewatkan karena kuotanya hanya 50 yang disetujui. Padahal kami pengennya 200 ya. Jangan
lagi, begitu penuh kita langsung tutup. Demikian bahan. Oke. Oke, alhamdulillah ya kawan-kawan, demikianlah bincang pariwisata kita malam ini ya. Semoga bermanfaat dan juga semoga menginspirasi kita semua agar dapat terus beraktivitas dan tentunya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Dan kami yang berdiri dulu, terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelumnya saya punya sedikit pantun. Tadi Bapak nggak pantun ya Pak ya? Aduh. Lupa. Apa bisa mau pantun dulu sebelum saya Pak? Oke, nyanyikan lagi. Lupa. Oke. Dari Tembesi kemarin. Tinggal sebentar ke Nagoya. Semoga diskusi ini bermakna dan pariwisata Batam semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, burung kenek-kenek. Iya, tadi pariwisata Pak, juga kebudayaan dan burung kenek-kenek. Terbang atas paya. Paya itu apa ini? Paya itu ini Pak, paya itu apa ini namanya? Air. Bukan, paya itu penting ada air. Paya yang ada air di sana itu. Burung kenek-kenek terbang atas paya. Ingat pesan Datuk Nenek, pariwisata Batam luar biasa. Apakah di sekolah pantun? Padahal kan itu jagonya. Oke, demikianlah diskusi dan bincang pariwisata kita malam ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi gini Pak, kita gini Pak, fotonya gini. Itu dari situ fotonya. Kata gini fotonya. Pak, ke kanan, gini ya.